warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dia Pradani, NPM 18751003, mahasiswa program studi agribisnis kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembayaran ekspor pada perdagangan internasional. Ada beberapa metode pembayaran ekspor, diantaranya yang pertama yaitu ada advance payment, yaitu pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua ada letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh using bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Kemudian yang ketiga ada open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang terakhir ada metode consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Tujuan dari letter of credit yaitu untuk eksportir dan importir. Untuk eksportir, tujuan dari letter of credit yaitu memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Kemudian untuk importir, letter of credit ini mempunyai tujuan memberikan jaminan bahwa bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam letter of credit dipenuhi. Kemudian ada fungsi letter of credit, diantaranya suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Artinya, fungsi letter of credit ini dijadikan suatu bukti perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian memberikan pengamanan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Kemudian instrumen yang didasarkan hanya atas barang dagangan jasa dan membantu using bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Keuntungan menggunakan letter of credit diantaranya relatif paling aman bagi kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran. Kemudian eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan letter of credit telah dipenuhi. Penjaminan atas pembayaran adalah bank, bukan importir. Eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam letter of credit belum dipenuhi. Kelemahan dalam penggunaan letter of credit diantaranya kedua belah pihak menanggung biaya yang cukup besar, importir resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya, dan bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit secara langsung adalah importir, eksportir, bank pembuka atau penerbit letter of credit, kemudian ada bank penerus letter of credit, ada bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas letter of credit, bank pembayar, bank yang menegosiasi, dan bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimbursi. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit secara tidak langsung, diantaranya perusahaan atau maskapai atau pelayaran atau perkapalan, kemudian ada bea dan cukai atau pabean, ada perusahaan asuransi, badan-badan pemeriksa, badan-badan penelitian lainnya. Ada beberapa dokumen utama dalam letter of credit. Yang pertama ada draft, commercial invoice, bill of lading, packing list, dan polisi asuransi. Berikut contoh dari dokumen utama tersebut. Yang pertama ada contoh dari dokumen packing list. Kemudian ada contoh dari dokumen bill of lading. Dan berikut juga merupakan contoh dari dokumen commercial invoice. Dan terakhir contoh dari dokumen draft.
Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.